warna-warni yang menarik, bentuk yang asik, aroma yang nikmat, tentu saja rasanya juga lezat, membuat kita semakin lapar melihatnya. Ya, berbagai macam jajanan pasar yang sering kita temui memiliki rasa dan aroma yang begitu nikmat. Lalu, bagaimana sih cara membuatnya? Bahan apa saja sih yang dipakai? Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahan pangan yang dibuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam hebat, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pengantar tadi, kita akan melanjutkan bahasan mata pelajaran prakarya tentang pengolahan bahan pakan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Nah, anak-anakku, pada bab ini, kita akan mempelajari 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Kemudian materi yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari mengenai jenis dan manfaat bahan pangan yang dibuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai teknik pengolahan bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tahap pengolahan atau proses pembuatan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Nah, hanya saja anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah materi yang pertama mengenai pengertian, dan materi yang kedua mengenai jenis dan manfaat dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Sementara untuk teknik pengolahan dan tahapan pengolahannya, kita akan bersama-sama pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Nah, itu tujuan dari pembelajaran yang pertama. Yang kedua, diharapkan setelah pembelajaran nanti, kalian mampu mengidentifikasi jenis, manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Sementara itu, untuk tujuan yang ketiga dan keempat, merupakan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Pada bagian yang pertama tentang pengertian. Anak-anakku, pengolahan bahan pangan itu merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi atau bahan setengah jadi dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan dari bahan pangan. Nah, itu pengertian dari pengolahan bahan pangan. Nah, kemudian anak-anakku, serealia adalah suatu jenis tumbuhan dari golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang kita kenal pada waktu kelas 7 dulu ya, merupakan famili atau keluarga dari Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat dan pati. Contohnya apa saja? Nah, ini ada gambarnya di sini. Ada padi, kemudian jagung, ini beras ya, sama saja. Kemudian ada sorghum, kemudian ada gandum, dan lain sebagainya. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan biji berukuran yang lebih besar dibandingkan dengan serealia. Nah, kacang-kacangan ini digunakan untuk bahan pangan manusia ataupun hewan ternak. Umumnya, kacang-kacangan ini didapatkan dari famili polong-polongan atau keluarga
Fabaceae ya. Contohnya apa saja? Banyak ya kacang-kacangan, ada kacang merah, kemudian ada kacang kedelai, ada kedelai hitam juga, kacang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang merupakan modifikasi. Atau organ tersebut mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Secara awamnya ya terjadi pembengkakan. Nah, fungsinya sebagai apa? Ya fungsinya berubah menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, organ yang membentuk umbi biasanya dari batang, akar, dan modifikasinya ya. Ada juga yang berasal dari daunnya tapi jarang. Paling banyak berasal dari batang dan akar. Contohnya apa saja? Ada singkong, kemudian ada ubi, kemudian ada ganyong, kemudian ada talas, ada juga kentang ya. Seperti itu contohnya. Baik anak-anak, itu tadi pengertian dari pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Sekarang kita lanjutkan kepada bagian yang kedua mengenai jenis dan manfaat dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Yang pertama tentu saja serealia. Nah, anak-anak, biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut dengan Caryopsis. Nah, istilah serealia sendiri itu diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Jadi ingat coklat ya kalau Ceres. Serealia sendiri itu kaya dengan karbohidrat, kemudian cukup dengan protein, rendah kandungan lemak, kaya serat kasar, dan juga beberapa jenis vitamin, diantaranya vitamin E dan B kompleks, serta beberapa jenis mineral juga, yakni besi, magnesium, dan juga seng. Nah, contoh-contoh dari tanaman serealia diantaranya ada padi, ini ya, padi, kemudian ada juga barley atau jelai, bahasa Indonesianya rye atau gandum hitam, kemudian ada jagung, gandum, sorghum, ataupun oat. Seperti apa manfaatnya anak-anak dari tanaman serealia ini? Baik, perhatikan selanjutnya. Nah, beberapa jenis tanaman serealia yang sering digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah beras. Beras ini mengandung banyak karbohidrat, kaya dengan zat gula atau glukosa sebagai sumber energi, dan dia juga mengandung kalori yang tinggi. Nah, karena mengandung kalori tinggi, beras ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk penderita diabetes. Kemudian yang kedua, bahan serealia yang sering digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari adalah jagung. Jagung ini tentu saja sumber karbohidrat ya. Dia juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak dan bisa juga diambil minyaknya dari bijinya. Kemudian si jagung ini juga bisa dibuat tepung yang disebut dengan tepung maizena. Jagung banyak juga dijadikan bahan industri ya. Kemudian yang ketiga anak-anak, bahan serealia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah gandum. Sayangnya meskipun Indonesia itu termasuk konsumen terbesar gandum, namun petani gandum di Indonesia sangat jarang ya, bahkan hampir sulit kita temui. Nah, gandum ini tentu saja merupakan sumber energi. Anak-anak, berbeda dengan beras atau nasi ya, gandum itu menyebabkan rasa kenyang yang lebih lama. Kemudian gandum ini juga bisa menurunkan kolesterol, kemudian menyembuhkan sembelit, dan mengandung fitokimia yang mencegah munculnya sel-sel kanker. Kemudian yang keempat adalah sorghum. Sorghum ini tanaman serbaguna karena dia bisa dijadikan sumber pangan, kemudian pakan ternak, bahkan dijadikan bahan baku industri seperti bioetanol, kertas, sirup, ataupun jamu. Nah, banyak sekali ya manfaat dari tanaman serealia ini. Nah, selanjutnya anak-anakku, yang kedua adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini umumnya didapatkan dari tanaman keluarga Fabaceae. Adapun menurut definisi FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, edamame yang dipanen muda itu tidak digolongkan sebagai kelompok bahan pangan kacang-kacangan ya. Apa saja manfaat dari kacang-kacangan? Banyak, tentu saja yang Bapak tulis di sini hanya sebagian kecil saja.
Yang pertama, kacang-kacangan bisa merupakan sebagai sumber energi. Sarapan dengan bubur kacang hijau, wah itu tenaganya banyak ya. Kemudian banyak mengandung nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan juga zat besi, serta vitamin. Dia dapat juga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah karena mengandung asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3. Kacang-kacangan memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Seperti itu ya. Baik, kita perhatikan beberapa jenis tanaman kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama, kacang pecan. Kacang pecan ya, pernah kalian lihat? Kacang pecan ini terasa lezat karena memang kaya akan lemak. Dia kaya lemak ya. Sebagian besar berasal dari asam oleat yang sehat untuk jantung. Jadi meskipun dia kaya akan lemak, tapi sehat untuk jantung sehingga berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang kedua, kacang pistachio. Kandungan kaliumnya paling tinggi dibandingkan dengan kacang-kacangan lain. Nah, paduan kalium dan kalsium ini mencegah terjadinya serangan penyakit jantung. Itu ya, banyak sekali manfaat dari kacang pistachio. Yang ketiga, kacang kedelai. Nah, ini banyak dibuat tempe, kemudian tahu, dan lain sebagainya ya. Nah, kacang kedelai itu mengandung isoflavon yang baik untuk regenerasi pertumbuhan sel, mencegah kanker, mencegah tekanan darah, kemudian kedelai juga bagus untuk kesehatan jantung. Kemudian yang keempat, ada kacang hijau. Nah, kacang hijau, bubur kacang hijau ya. Si kacang hijau ini dia sangat rendah kalori, tidak mengandung lemak tak jenuh, jadi aman, gitu ya, aman bagi jantung tentunya. Kemudian kacang hijau juga kaya akan vitamin, mineral, mikronutrien lainnya. Kandungan ini baik untuk membantu metabolisme tubuh. Berikutnya kita akan membahas mengenai umbi-umbian. Anak-anakku, umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Meskipun ada juga beberapa yang terbentuk jauh sekali di dalam. Ada pula yang terbentuk di atas permukaan tanah. Nah, sayangnya pemanfaatan umbi-umbian di Indonesia itu masih belum maksimal. Karena selama ini kita menganggapnya kalau umbi-umbian ini adalah makanan tradisional yang kurang berkelas ya. Kesannya deso gitu. Padahal umbi-umbian ini sangat bagus sebenarnya untuk kesehatan tubuh dibandingkan dengan nasi misalkan. Kemudian, apa saja manfaat dari umbi-umbian? Di sini Bapak menuliskan 2 manfaat pokok dari umbi-umbian. Yang pertama tentu saja sebagai sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat di dalam umbi-umbian itu disimpan dalam bentuk pati atau amilum. Kemudian yang kedua, memiliki manfaat yaitu umbi-umbian ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi sehingga tentu saja baik bagi kesehatan pencernaan. Di sini Bapak contohkan ada beberapa jenis umbi-umbian ya. Ubi kayu, ubi jalar, ada talas, kemudian gadung, garut, kemudian ada juga gembili. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ini beberapa jenis umbi-umbian yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa manfaatnya. Yang pertama, ubi jalar. Wah, di sini Bapak mencontohkan ubi jalar ungu ya. Ubi jalar merupakan sumber energi yang sehat. Dia mengandung vitamin C tinggi yang berguna untuk elastisitas kulit. Ubi jalar juga mengandung vitamin A dan beta karoten untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Yang kedua, singkong. Singkong ini banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk amilum, namun dia miskin akan protein. Daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Yang ketiga, umbi-umbian yang Bapak contohkan di sini adalah talas. Talas ini selain merupakan sumber energi, dia juga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B6, beta karoten, dan juga mengandung serat yang cukup baik yang dapat memperlancar kerja dari sistem pencernaan kita. Yang terakhir, umbi-umbian yang Bapak contohkan di sini adalah kentang. Nah, di Indonesia, kentang ini biasanya malah dibuat sebagai lauk ya, padahal kentang sendiri merupakan dari sumber karbohidrat atau sumber energi. Bisa dijadikan sebagai pengganti nasi.
Kentang itu memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi. Kentang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, itu dia anak-anakku beberapa jenis dan manfaat tanaman serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Lalu, apa saja sih jenis-jenis olahannya? Bapak yakin kalian sudah banyak yang mengetahui beberapa jenis makanan dan minuman yang dibuat dari serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Nah, hanya saja untuk jenis-jenis olahannya nanti akan kita dalami pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan mengenal beberapa jenis olahan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, serta bagaimana cara pengolahannya, Bapak ingin menutup pertemuan kali ini dengan memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi beberapa jenis olahan dari bahan makanan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Silahkan kalian buka buku paket halaman 129 sampai 130. Nah, pada halaman itu kalian bisa melihat gambar 4.14. Di sana ada 6 buah gambar dari bahan makanan yang dibuat dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian ya. Nah, kemudian setelah kalian identifikasi, kerjakanlah lembar kerja 4 atau LK4. Tulis hasil identifikasi kalian pada tabel, baik nama olahannya, kemudian bahan-bahan yang digunakan, maupun teknik pengolahan yang digunakan. Apakah itu direbus, digoreng, atau dikukus, seperti itu ya. Kemudian setelah selesai keenamnya kalian identifikasi, ungkapkan perasaan kalian mengenai bahan makanan yang kalian identifikasi tadi. Seperti apa sih ungkapan perasaannya? Ya silahkan ditulis saja. Kalian bebas mengungkapkannya, tanggapan kalian seperti apa terhadap bahan makanan tadi, ditulis tentu saja di buku tugas prakarya kalian. Nah, sebagai bahan bacaan kalian juga, silakan kalian pelajari buku paket prakarya 8, kurikulum 2013, revisi 2017 ya, halaman 109 sampai dengan 130. Itu saja anak-anakku untuk pembelajaran prakarya pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari bagaimana cara pengolahan bahan makanan tadi yang kita pelajari. Tentu saja tetap belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.